Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Maria Cendra Sisa Putri dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Sarjana Keperawatan. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan edukasi tentang demam tifoid pada masa pasca bencana. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas keperawatan bencana. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang demam tifoid, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu demam tifoid. Jadi, demam tifoid ini adalah infeksi pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella TP. Selain disebabkan oleh bakteri Salmonella TP ini, demam tifoid ini juga bisa disebabkan oleh bakteri Salmonella tipe A, tipe B, dan ada juga bakteri Salmonella tipe C. Di antara teman-teman pasti ada yang bertanya, kalau penularan demam tifoid ini bisa terjadi melalui apa saja? Jadi, penularan demam tifoid ini bisa terjadi melalui yang pertama itu berasal dari si penderita demam tifoid. Walaupun si penderita ini sudah mendapat pengobatan dan sudah sembuh, tetapi di dalam air seni dan kotorannya masih mengandung bakteri. Nah, si penderita ini biasa juga disebut sebagai si pembawa atau karir. Walaupun tidak lagi menderita penyakit tifoid, tetapi si penderita ini masih memiliki kemungkinan untuk menularkan demam tifoid ini kepada orang lain. Nah, penularannya juga bisa melalui apa saja dan kapan saja, dan biasanya itu melalui makanan ataupun minuman yang dikonsumsi itu kurang bersih. Kemudian penularannya juga bisa terjadi melalui apa saja atau biasa dikenal dengan 5F. Yang pertama itu melalui food atau makanan. Kemudian yang kedua itu melalui fingers atau jari. Dan yang ketiga melalui vomitus atau muntah. Keempat melalui fly atau lalat. Dan yang kelima itu melalui feses. Nah, feses dan muntah dari si penderita demam tifoid ini dapat menularkan bakteri Salmonella kepada orang lain. Kuman tersebut atau bakteri tersebut ini bisa ditularkan melalui perantaran lalap, di mana lalap tersebut akan hinggap di makanan. Nah, apabila kita orang yang sehat mengkonsumsi makanan yang sudah dihinggapi oleh lalat tersebut, kemungkinan kita juga akan menderita demam tifoid. Dan kemudian jika kita juga tidak menjaga kebersihan diri kita seperti contohnya mencuci tangan setelah buang air besar atau menggunting kuku yang panjang, tidak menutup kemungkinan juga kita akan mendapat atau menderita ini demam tifoid. Kemudian apa saja yang menjadi gejala dari ini demam tifoid? Jadi yang pertama gejalanya itu demam. Nah, demam ini biasanya berlangsung selama 3 minggu. Pada minggu pertama, biasanya si penderita ini dia punya suhu tubuhnya berangsur-angsur naik, dan pada pagi hari suhu tubuhnya kembali normal, tetapi pada sore hari dan malam hari suhu tubuhnya kembali naik. Nah, pada minggu kedua biasanya si penderita ini tetap berada pada posisi di mana suhu tubuhnya masih tinggi, dan pada minggu ketiga si penderita ini biasanya suhu tubuhnya itu kembali normal atau berangsur turun dia punya suhu tubuhnya. Gejala klinis yang kedua itu ada gangguan pada saluran pencernaan, di mana pada mulut bau nafas tidak sedap seperti bibir kering dan pecah-pecah. Kemudian lidah ditutupi selaput putih dan ujungnya kemerahan. Nah, selain demam dan gangguan pada saluran pencernaan, gejala klinisnya ini juga bisa terjadi gangguan penurunan kesadaran. Pada situasi bencana biasanya ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan penularan demam tifoid ini bisa terjadi. Yang pertama itu kurangnya hygiene dari perorangan. Kemudian makanan dan minuman atau kebersihan makanan dan minuman itu yang sangat rendah. Kemudian sanitasi lingkungan yang sangat kumuh, penyediaan air bersih juga yang kurang memadai, dan penyediaan jamban juga tidak memenuhi syarat. Nah, bagaimana pencegahan dari demam tifoid ini? Pencegahannya itu ada 3. Yang
pertama itu ada pencegahan primer, kedua pencegahan sekunder, dan yang ketiga itu pencegahan tersier. Yang pertama, pencegahan primer. Nah, pencegahan primer ini merupakan upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat atau mencegah orang yang sehat itu menjadi sakit. Nah, dengan cara apa agar orang ini tetap sehat? Yaitu dengan cara divaksin. Kemudian pencegahan yang kedua itu pencegahan sekunder. Nah, pada pencegahan sekunder ini dapat dilakukan dengan cara mendiagnosa penyakit secara dini dan mengadakan pengobatan yang cepat dan tepat. Nah, untuk mendiagnosis penyakitnya ini perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, yang ketiga itu pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi keparahan atau komplikasi. Apabila kita sudah dinyatakan sembuh dari demam tifoid ini, sebaiknya kita tetap menerapkan pola hidup sehat. Begitupun pada situasi pasca bencana. Walaupun di tempat pengungsian tersebut dia punya sarana dan prasarana terbatas, tetapi harus ada kesadaran dari dalam diri kita masing-masing, di mana kita harus tetap menjaga kebersihan mulai dari dalam diri sendiri, lingkungan, ataupun orang di sekitar kita agar kita terhindar dari infeksi bakteri salmonella ini. Baik, sekian video edukasi dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.